Mari saudaraku kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tema khotbah hari ini adalah mengasihi dengan kasih Allah. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di masa pandemi ini sering kita menjumpai orang-orang yang tidak ada rasa kasih, karena situasi yang sekarang ini menyebabkan banyak orang di PHK. Perusahaan bangkrut, pedagang mengalami keremukan hati dan jiwanya. Banyak orang yang mencari keuntungan sendiri dan memikirkan diri sendiri, dan orang tidak lagi hidup dengan kasih. Demikian juga di keluarganya ada mengalami broken home, ada banyak orang yang saling menyakiti. Sekarang mari kita perhatikan dalam beberapa bab mengasihi, yaitu mengasihi musuh kita, mengasihi dalam rekan bisnis, mengasihi sesama kita, mengasihi orang yang berbeda. Bab pertama adalah mengasihi musuh kita. Di dalam firman Tuhan, di Lukas 6 ayat 27-28, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Di dalam hidup di masyarakat, bersosialisasi kita akan bertemu orang yang tidak suka dengan kita. Jadi, Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengasihi, untuk menjadi kasih. Apabila ada orang yang tidak suka dengan kita jangan membalas mereka dengan perbuatan yang tidak disuka Tuhan. Apabila kamu ditampar pipi kananmu, kasihilah juga pipi kirimu. Kita akan mendoakan mereka yang hidup tanpa kasih. Kita akan memberi contoh dan kesaksian bahwa kasih Tuhan itu tanpa batas. Kasih Tuhan itu nyata dan tulus. Tuhan mau kita hidup itu dalam kasih Tuhan. Tidak ada dendam, iri hati, dan tidak ada kebencian. Karena kita berdosa, Tuhan itu mengasihi kita. Orang yang membenci kita tidak harus mengampuni mereka, dan kita doakan. Karena Tuhan mau supaya kita bukan sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi melainkan mengasihi orang yang mencela kita, membenci kita, dan kita bersyukur karena hidup dengan kasih Allah seperti ini. Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati seperti Bapa di surga. Jadi, artinya kita siap hidup dalam kasih. Kita akan buka Alkitab dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara seiman di dalam Tuhan, sering kita melakukan dosa dengan mengadu domba teman kita. Di depan kita baik, namun di belakang kita menjelek-jelekan teman kita. Itulah artinya kasih pura-pura. Bagian yang kedua, kita belajar mengasihi dalam rekan bisnis. Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 10-11. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Seperti contoh dalam lingkungan pekerjaan teman kita, bisa anggap kita sebagai musuh dalam bersaing di lingkungan pekerjaan. Kita jangan membalasnya, melainkan kita tumbuh rasa kasih menyayangi supaya teman kita tidak menganggap musuh dalam bisnis. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita membantu teman kita yang sedang terpuruk dalam situasi saat ini supaya mereka bisa bangkit dan ikut melayani Tuhan. Kita masuk pada bab yang ketiga. Di dalam situasi pandemi saat ini, janganlah engkau menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang bagaimana belajar mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi dalam hidup kita? Kita harus menerima kekurangan orang lain seperti Tuhan juga mengasihi kita apa adanya.
yaitu dengan kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih itu membuat kita mampu menerima kekurangan pasangan kita. Kasih membuat kita tidak hanya menghargai kelebihan orang, tetapi kasih membuat kita bisa menerima kekurangan mereka juga. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan, maka tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa kita mengasihi Allah? Yaitu dengan mengasihi sesama kita. Tuhan itu menciptakan setiap orang unik dan berbeda, tidak ada yang sama, satupun yang sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak membedakan orang, yang tidak boleh memandang bulu, miskin, kaya, suku, dan sebagainya. Tapi sebaliknya Tuhan mau kita menghargai perbedaan. Tuhan menciptakan manusia dengan gambarnya. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Kasih itu membiarkan orang lain hidup dengan damai. Bab yang terakhir yaitu mengasihi dengan berbeda. Mengasihi orang yang berbeda. Roma 13 ayat 8-9, perikopnya berjudul kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat yang ke-8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dan ayat yang ke-9, karena firman Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tahukah saudara bahwa kita mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan yang mutlak dalam hidup kita? Kasih itu adalah sebuah kata yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Jadi, bagaimana caranya? Kita belajar mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Yang pertama, terimalah kekurangan orang lain seperti Tuhan juga mengasihi kita apa adanya. Jaga hubungan baik dan jangan berbuat jahat kepada mereka. Jangan berusaha menjatuhkan yang merusak nama baik mereka. Izinkan orang lain jalani hidup mereka, dan kita pun tidak boleh menyimpan kepahitan sama mereka. Saya akan tutup dengan 1 Yohanes 3 ayat 14. Dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Saya percaya orang-orang yang sudah dibenarkan itu akan mampu mengasihi orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat emas yang dapat kita ambil yaitu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak akan mengenal Allah, sebab adalah kasih. Mari saudaraku yang terkasih, kita doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Untuk ibadah hari ini Tuhan, ibadah kami akan segera selesai. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai segala kegiatan ibadah hari ini. Semoga apa yang kita terima hari ini dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Dan semoga firman Tuhan hari ini dapat diterima dengan baik dan berguna bagi orang sekitar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.